Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Nila Zuratul Maknuna dari Prodi KPI. Kali ini kita akan membahas studi Al-Quran kontemporer pendekatan tafsir sastra. Latar belakang pembahasan, Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hidup, tetapi juga sebagai karya sastra yang memiliki keindahan bahasa dan kekuatan retorika yang luar biasa. Pendekatan tafsir sastra menjadi penting karena mampu menghidupkan kembali dimensi estetika dan simbol dari wahyu ilahi yang seringkali terabaikan dalam pendekatan tafsir klasik yang legalistik dan normatif. Kemudian tokoh utama dalam tafsir sastra ini adalah Amin Al-Khuli, Nasr Hamid, Abu Zaid, dan Muhammad Arkoun. Pada pembahasan kali ini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa itu pendekatan tafsir sastra, bagaimana penerapannya pada ayat-ayat Al-Quran, dan yang terakhir, bagaimana relevansinya di era modern. Langsung saja, apa sih pengertian pendekatan tafsir sastra? Pendekatan ini memfokuskan kajiannya pada dimensi estetika, struktur kebahasaan, dan gaya retorika yang terkandung dalam teks Al-Quran. Dalam pandangan ini, Al-Quran tidak hanya dipahami sebagai sumber hukum dan petunjuk spiritual semata, tetapi juga sebagai teks sastra yang memiliki keindahan bahasa, kekuatan ekspresi, serta susunan naratif yang kompleks dan kaya makna. Secara metodologis, pendekatan ini menggunakan perangkat analisis sastra seperti analisis gaya bahasa, struktur naratif, simbolisme, metafora, dan relasi antar teks. Kemudian, memahami ayat dalam struktur internal, bukan hanya historis. Kemudian, siapa sih tokoh-tokoh utama dalam pendekatan tafsir sastra? Yang pertama, ada Amin Al-Khuli. Beliau berpendapat bahwa Al-Quran harus dipahami melalui pendekatan sastra karena ia diturunkan dalam bentuk bahasa Arab yang sangat tinggi dan indah. Kemudian yang kedua ada Nasr Hamid Abu Zaid. Beliau berpendapat bahwa Al-Quran adalah teks linguistik yang memiliki struktur dan sistem bahasa tertentu. Oleh karena itu, memahami Al-Quran memerlukan analisis terhadap struktur retorik, naratif, dan simboliknya, sebagaimana kita memahami teks-teks sastra yang lain. Kemudian yang ketiga ada Muhammad Arkoun. Beliau berpendapat bahwa untuk memahami Al-Quran secara kritis dan produktif, kita harus melepaskan diri dari pendekatan dogmatik dan mulai mempelajarinya sebagai teks yang memiliki struktur naratif, mitos, dan simbolik sebagaimana teks sastra lainnya dalam sejarah manusia. Selanjutnya, bagaimana penerapan tafsir sastra dalam ayat Al-Quran? Yang pertama, dalam surat Ar-Rahman pada ayat Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ayat ini diulang sebanyak 31 kali dalam surat Al-Rahman. Dalam pendekatan sastra, pengulangan ini merupakan teknik retoris atau repetition yang bertujuan membangun ritme dan penekanan makna. Kemudian yang kedua dalam surat Yusuf ayat 4, ayat ini mengandung unsur simbolisme dan narasi mimpi yang dalam tafsir sastra dibaca sebagai foreshadowing atau petunjuk awal dari jalan hidup Nabi Yusuf. Kemudian yang ketiga dalam surat Al-Zalzalah ayat 1-2, tafsir sastra melihat ayat ini sebagai contoh kekuatan bunyi dan irama dalam menyampaikan makna, menggambarkan guncangan bumi. Kemudian yang keempat dalam surat Al-Asr ayat 1-3, surat pendek ini memiliki struktur logika sastra yang padat. Pendekatan sastra menafsirkan bentuknya yang singkat sebagai teknis teks aforistik penuh makna dalam kalimat ringkas. Kemudian, bagaimana relevansi tafsir sastra di era modern? Yang pertama, tafsir sastra dapat menjawab kekakuan tafsir normatif klasik. Yang kedua, membuka ruang interpretasi dan pluralitas makna. Dan yang ketiga, relevan dengan ilmu humaniora modern. Yang keempat, meningkatkan daya tarik Al-Quran bagi generasi visual. Dan yang terakhir, mereduksi fanatisme dan kekakuan beragama. Yang terakhir, kesimpulan dari pembahasan kita kali ini, pendekatan tafsir sastra menggali makna yang mendalam dari Al-Quran, menekankan dimensi estetika dan simbolik teks wahyu,
dan relevan untuk menjawab tantangan modern dan memperluas khazanah tafsir. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya atau salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.